Cek cek, suara aneh masuk gak? Masuk Bang. Oke, yang lain gimana? Kedengaran kah? Masuk Bang. Kalau putus-putus bilang ya, soalnya ini pakai wifi jadi nanti kalau putus-putus saya ganti hotspot. Apa? HP. Oke, makasih sebelumnya buat teman-teman dari Rohis SMA Negeri 43 Jakarta. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ulangi lagi, semoga yang jawab salam aneh bisa cepat lulus nih dari SMA 43, bisa menghasilkan nilai yang terbaik. Amin. Amin. Aneh ulangi lagi ya, semoga bisa jawab salam dari aneh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Sallallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Ya, qala aidan wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena pada sampai hari ini kita masih diberikan nikmat, semoga Allah senantiasa memberikan kenikmatan itu kepada kita semua. Alhamdulillah, ini menjadi salah satu ya, wadah buat kita bersilaturahim. Karena kapan lagi kita bisa bersilaturahim dengan sesama umat Islam, dengan sesama alma mater 43 ya. Jadi ini jadi hal yang luar biasa gitu. Jadi semoga kita bisa memanfaatkan momentum ini ya untuk saling sharing, saling berbagi. Ya, nggak hanya sekedar konten materi aja gitu, tapi lebih jauh daripada itu. Jadi memang ini semoga kita bisa manfaatkan bersama. Gitu buat saya khususnya dan adik-adik semua, rekan-rekan semua. Oke. Sebelumnya kira-kira udah pada kenal saya semua belum? Biar kita enak nih kenalan nih. Kita kenalan satu-satu dulu kali ya. Gimana? Biar saya enak nih manggilnya. Ya boleh Bang. Boleh, oke. Boleh Bang. Dari siapa dulu nih? Dari siapa dulu nih? Dari MC Bang, dari MC. Ya, dari MC boleh, dari MC. Gimana dari MC? Ayo. Kenalannya apaan aja nih Bang? Apa? Kenalannya apaan aja? Bebas. Nama, kelas, terus apa lagi ya? Tinggal di mana? Udah itu aja lah minimal. Ini Bang. Baik, semuanya kenalin. Aneh Yahya dari kelas 11 MIPA 2. Aneh sekarang tinggalnya di Swadaya 2, daerah Manggarai. Nah, sekarang Swadaya ini berapa? tugas. Iya Bang, Swadaya berapa? Swadaya 2, Oh, Gang Rukun. Swadaya. Oke. Nama gangnya doang Rukun, orangnya nggak tahu. Nggak apa-apa dong. Justru Iya Bang. kalau kita dalam kondisi yang baik kan kita nggak mungkin di sini kan di Rohis gitu. Swadaya 2 ya. Iya Bang. Dulu ketua Rohis SMA 43 angkatan 2010. Itu lahirnya dari sana Swadaya 6. Gitu. Sekarang kerjanya di mana? Dulu dia ya ketua Rohis kan. Lalu di kampusnya jadi ketua BEM, terus sekarang di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Gitu. Di Kemendikbud kerjanya di bawah Pak Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan. Keren nggak? Keren lah gitu. Keren Bang. Iya, walaupun lingkungan kurang mendukung tapi ya kita harus bisa membuatnya lebih baik gitu.
semangat. Yang lain gimana yang lain? Lanjut ke Ale buat kenalan, Le. Ya, Ane Muhammad Saleh Budiman atau biasa dipanggil Ale atau Saleh. Ane kelasnya di 11 IPS 2. Kalau Ane tinggalnya di rumah orang tua Ane, alamatnya di Komplek Bir, Jalan Kelingki Tua, Komplek Bir, Jalan Dokter Profesor Dr. Supomo. Itu aja, Bang. Siap. Di mana tuh Jalan Profesor Doktor? Udah Pancoran, Bang, dekat Oh, Pancoran. Pancoran, pantes. Oke. Sip. Ya, salam kenal ya. Terus yang lain gimana yang lain? Siapa lagi nih? Ada lagi? Tunjuk aja, tunjuk. Kenalin, nama saya Raisa, Bang. Saya kelas 11 MIPA 2 sama kayak Yahya. Tinggalnya di Jalan Menteng Wadas Selatan, dekat P3. Oke, Menteng Wadas ya. Base camp saya dulu. Terus yang lain. Kalau nama Ane Farhan Candaka Patikawa, bisa dipanggil Farhan. Ane kelas 11 IPS 2 sekelas sama Ale. Nah, Ane tinggal di Jalan Akasia 2 nomor 40 di Jati Bening Baru, daerah Pondok Gede. Oke, Jati Bening ya. Jauh banget tinggalnya. Dari P3. Dulu Ane tinggal di ini, Bang, di Jalan Keramat 6 Dalam, itu di dekat Keramat Raya, tapi pindah pas, kalau nggak salah pas semester 2 Ane pindah. Oke, pindah. Nggak apa-apa lah. Ya, mengekspansi wilayah lain. Oke. Ya, semoga istiqomah nih sekolahnya. Tapi masuk terus kan? Alhamdulillah masuk terus, Bang. Belum pernah bolos. Nah, oke, Mungkin salam sekali kenal. bolos karena waktu itu bikin KTP sih, Bang. Oh, oke. Dulu saya sering bolos juga tuh buat main futsal. Jangan diikutin lah. Nggak, tapi bolosnya pas lagi nggak ada jam sekolah biasa. Sama anak-anak Spartan. Tahu nggak Spartan? Jadi saya akrab walaupun saya anak Rohis, tapi saya akrab dengan teman-teman Spartan gitu. Itu terkenal banget ya Spartan itu. Bang, kalau pandemi ini Spartan ada kegiatan nggak, Bang? Apa? Kalau pandemi ini Spartan ada kegiatan nggak? Spartan ada kegiatan? Ada biasanya. Gitu. Tapi saya gara-gara HP saya hilang nih, jadi saya nggak kontakkan sama anak-anak Spartan itu. Biasanya saya ini ngadain hal-hal yang bermanfaat ya sama Spartan kan. Biasanya kan anak Spartan terkenal dengan apa? Gimana? Terkenal dengan apanya? Ada yang tahu nggak? Bang, Apa? tawuran. Aura. Ada lagi nggak? Sering nongkrong, Bang. Terus. Ngecilin celana. Aduh, ngecilin celana. Terus apa lagi? Bawa HP ke sekolah. Di kelas. Apa? Bawa HP di kelas. Oh iya, terus apa lagi? Apa lagi? Udah sih, Bang, nggak terlalu kenal sama Spartan. Oke, sip. Ya, itu anak Spartan ya. Jadi memang ya realnya begitu gitu. Jadi dulu itu Spartan itu memang terkenal seperti itu, tawuran, terus apa lagi? Main HP di kelas, terus main main PES ya. Ada yang tahu PES? Oh, tahu, Bang. Oke, main PES tuh biasanya. Terus apa lagi? Banyak lah gitu anak-anak Spartan. Ulahnya lah gitu.
Tapi ya disitulah aneh banyak belajar dari mereka. Ternyata mereka sungguhnya orang baik gitu. Cuman pada saat itu ya mereka dicap ya sebagai orang yang bahasanya gimana ya? Sebagai orang yang ya nggak bisa belajar gitu. Nah makanya ya itulah kondisinya. Ya semoga kita bisa belajar dari mereka dan pada saat itu saya buat hal-hal yang menarik tuh. Ya. Jadi saya buat hal yang menarik dari teman-teman Spartan. Aduh, connecting saya mulai unsustainable. Bentar ya, saya coba ini tethering dulu. Ininya terputus. Wait. Oke, suara saya masuk terdengar? Masuk, Bang. Oke, masuk ya. Masuk. Jadi waktu itu saya tuh banyak melakukan satu hal yang baru gitu ketika saya menjadi siswa 43. Saya termasuk orang yang akrab dengan teman-teman Spartan ya. Bahkan jadi salah satu jadi pentolan ya. Ada yang tahu pentolan nggak bahasanya? Pentolan apaan, Bang? Apaan? Ada yang tahu nggak? Pentolan ada yang tahu nggak? Jagoannya Bang. Nah, jagoannya benar. Jadi saya jadi salah satu pentolan di 43 itu jagoannya. Jadi kalau ada apa-apa pasti ke saya gitu, teman-teman Spartan. Jadi kondisi dulu tuh kayak gitu, saking akrabnya. Kebetulan saya anak IPS kan, jadi mudah bergaul orangnya. Gitu. Yang lain pada kalau lagi ngumpul, yang lain pada ngerokok kan. Kalau saya enggak gitu. Tapi mereka tahu gitu. Kalau semuanya salaman gitu, yang perempuan sama laki-laki, ketika mereka lihat saya ya mereka tahu kalau saya nggak salaman sama perempuan atau akhwat lah bahasanya gitu. Nah mereka menghormati itu, ya, keren nggak? Keren gitu. Terus kalau lagi futsal kan tiba-tiba azan gitu, ya udah yang lain pada lanjut, ya saya keluar lapangan gitu untuk sholat. Gitu. Itu kondisinya. Atau ya selesai futsal ya saya ajakin buat sholat, ya mereka sholat. Nah, jadi itu konteksnya dulu ketika saya di SMA. Banyak hal-hal yang baru gitu, bahkan jadi hal yang lucu lah gitu. Saya mendirikan komunitas mentoring ya, mentoring touring. Jadi ada beberapa anak Spartan yang suka touring, akhirnya saya buat mentoring gitu. Jadi kelompok mentoring touring. Jadi touringnya itu nanti sambil mentoring, keren ya. Jadi kita mau mana nih? Ke Bandung. Pernah tuh waktu itu ke Bandung kan. Tangkuban perahu dan sebagainya. Nah, di situ sekalian sambil mentoring tuh. Mentornya ya berkaitan dengan apa? Ya seputar keislaman tentunya. Tuh. Ya banyaklah hal-hal yang saya lakukan dulu. Itu kisah sekilas gitu. Kira-kira ada yang mau kenalan lagi? Ada nggak selain Raisa tadi terakhir ya? Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, saya izin share screen ya. Belum. Ya, jadi kita coba masuk ke berita. Nah, saya coba ngulas sedikit. Kemarin kan kita sudah bahas beberapa ya, tapi belum mendalam gitu. Saya coba untuk bahas mendalam, karena memang ini jadi hal tantangan juga bagi saya. Gitu. Nah, jadi saya ingin menjelaskan kembali, mulai dari Najwa Shihab. Ada yang ini nggak kelihatan nggak? Atau kelihatan semua? Kelihatan, Bang. Semua Bang. Kelihatan ya, aman. Kelihatan, Bang.
Nah, jadi Najwa Shihab tuh bilang ya, bahwasanya cerdas menciptakan berita, menyelamatkan masyarakat dari kejamnya perang pemikiran. Kenapa sih bisa begitu? Ya, karena ternyata kondisi saat ini, teman-teman semua ada namanya bahasanya apa ya kalau saya bilang ada tuh bahasa politiknya. Jadi kita berada di fase di mana media itu terbagi menjadi dua gitu. Namanya nanti bubble-bubble, lalu berikutnya bubble itu membentuk bola-bola sendiri dan berkelompok ya, berkoloni dengan pihaknya masing-masing. Dan disinilah ya kita bisa melihat ternyata ada perang pemikiran itu di dalamnya. Nah, ketika memang ada perang pemikiran, maka masyarakat harus cerdas, bukan menjadi simpatisan atau partisipan dari masing-masing media, tapi masyarakat bisa menilai ya, posisi mana yang benar, mana yang salah itu ketika memang adanya perang pemikiran. Ya contoh ya kalau kita bisa melihat ya, tahun 2017 ada peristiwa apa dan tahu nggak? Ada yang ingat ya? 2017 peristiwa Pilkada DKI Jakarta ya. Belum punya KTP bang, nggak inget. Iya bang, belum punya KTP, jadi nggak inget. Ya, jadi nggak apa-apa. Nah, jadi tahun 2017 itu ada momentum Pilkada DKI Jakarta. Kita bisa melihat ada 3 paslon ya. Ada Ahok itu sebagai pihak petahana, terus ada siapa lagi ya? Anies Baswedan. Lalu yang terakhir ada anaknya Pak SBY ya, Agus Harimurti Yudhoyono. Agus Harimurti tersingkirkan sehingga ada 2 paslon. Nah, di situ jelas betul terlihat yang Pak Anies itu kubunya orang umat Islam gitu. Pak Ahok kubunya non umat Islam itu, meskipun ada Islamnya juga. Nah, di situ ada perang pemikiran ya, bahkan yang dipakai itu adalah terkait dengan politik keagamaan. Ya, jadi namanya politik identitas. Itu. Di situ jelas banget tuh identitasnya. Nah, kita masuk ke dalam golongan mana gitu. Golongan Pak Anies kah atau golongan siapa? Golongan Pak Ahok gitu. Kita tinggal milih. Tapi yang jadi konsekuensinya karena kita sebagai kaum intelektual, asik cendekiawan, ya, sebagai kaum cendekiawan, maka ya kita boleh berpihak kepada salah satunya, tapi kita juga punya harus idealisme. Kalau misalkan itu benar ya katakan benar, kalau salah ya katakan salah gitu. Nah, makanya ini yang dibilang dengan cerdas, menciptakan berita, menyelamatkan masyarakat dari kejamnya perang pemikiran. Karena kondisi saat ini masyarakat kita belum cerdas. Ya, kita bisa melihat dari mana? Dari angka indeks pembangunan manusia. Gitu. Indeks pembangunan manusia itu berkaitan dengan kualitas dari masyarakatnya. Nah, kita masih rendah. Itu bahkan peringkat 5 dari negara ASEAN. Gitu. Kalah dengan apa? Brunei, Thailand, lalu berikutnya Singapura, Malaysia, kita masih kalah. Tuh. Padahal mereka dulu tuh belajarnya dari Indonesia. Nah, makanya karena memang masyarakat kita cenderung masih melihat satu hal bukan yang berdasarkan tadi ya ciri-ciri berita yang baik, yang benar, maka akan termakan hoax gitu. Ketika termakan hoax, maka ya, ini akan menciptakan satu fitnah gitu. Ya, karena fitnah itu lebih kejam daripada fitness ya, enggak. Pembunuhan benar gitu. Karena ya fitnah itu luar biasa. Apalagi kita kalau di sebelum At-Tahiyatul Akhir bacanya gimana? Atau maknanya ya kita diminta buat baca doa. Ya. Baca doa, ada doanya apa sebelum salam? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Oke. Wa min syarri fitnatil masiihid dajjal gitu. Artinya apa? Ya kita diminta untuk agar semoga kita terhindar dari fitnah yang begitu menyakitkan, yang begitu menyedihkan, yang begitu luar biasanya ya yang dilakukan oleh dajjal gitu. Nah, ini konteks fitnah ya. Jadi ya sampai kita fitnah itu
kita termakan. Nah, karena tidak cerdasnya kita, tidak cerdasnya masyarakat. Ya minimal dari kita lah bisa cerdas dalam apa? Dalam bukan menciptakan, tapi kita bisa membaca dan bisa mengetahui mana berita yang hoax, mana berita yang benar. Itu karena kebenaran itu hakikatnya ya kita harus mencari kebenaran itu, bukan mencari pembenaran. Gitu. Nah ini Najwa Shihab, salah satu tokoh yang menurut saya keren, gitu. Meskipun dia butuh hijrah juga ya untuk menjadi wanita muslimah. Gitu. Lalu, nah ini yang kemarin saya sampaikan terkait dengan jurnalistik ya. Jurnalistik itu nanti ada cetak, radio, lalu TV, ada online gitu. Nah sekarang apa sih yang lagi ngetren berita itu? Ya ternyata yang lagi ngetren itu apa? Ada yang tahu? Daring. Daring. Daring apa sih artinya? Dalam jaringan. Oke, dalam jaringan atau online ya. Terus ada yang tahu lagi kalau selain daring itu apa namanya? TV. Oke, TV terus? Ada yang tahu lagi? Podcast. Ya, podcast benar. Ya, kita nggak boleh ketinggalan anak Rohis gitu. Jangan mau kalah sama anak Spartan kan. Mereka tuh gaul-gaul gitu, gaul di masa SMA-nya. Nah, makanya kita harus gaul juga anak Rohis. Ya, jadi banyak lah media-media online maupun non-online. Sekarang ada yang namanya koran, majalah. Kira-kira itu masih relevan gak sih kondisi saat ini? Enggak sih Bang kayaknya. Oke, enggak. Kenapa tuh, Raisa? Karena sekarang uang aja udah online. Kalau berita doang kayaknya enggak banget deh. Oke. Uangnya udah online. Luar biasa nih Raisa. Ya, memang kalau secara apa namanya untuk kelompok. Jadi kalau kita ke depannya kita harus paham data, by data gitu. Kenapa sih by data? Ya karena dengan data kita akan bisa lebih akurat, lebih efektif dan lebih efisien. Gitu. Ya it's okay. Yang namanya jurnalis cetak itu udah nggak relevan lagi, udah nggak bagus lagi. Karena apa? Karena ya jurnalis cetak itu hanya dipegang oleh orang-orang tua kebanyakan. Orang-orang baby boomers gitu. Orang-orang tua lah bahasanya. Nah, mereka orang-orang tua itu populasinya ya sekitar 40%. Artinya jauh lebih banyak generasi milenial, generasi post Z dan lain-lain. Generasi Z gitu, post Z juga sama. Nah, itu kondisinya. Jadi memang ke depan ya kita harus membaca perkembangan. Jadi jurnalistik online itu lebih diminati gitu. Tapi jurnalistik online itu berubah gitu. Ya kita lihat kalau radio itu lebih jadul daripada TV, benar gak? Bener Bang. Ya, TV itu lebih jadul daripada online, benar gak? Benar. Ya, tapi kita lihat online itu ternyata dia pakai mekanisme atau skema yang lama. Balik ke mana? Ke podcast ya. Podcast tuh nggak podcast apaan? Podcast itu apa? Ada yang tahu? Kayak rekaman suara gitu kan Bang? Rekaman suara Bang. Iya, rekaman suara. Jadi podcast itu sama aja kayak radio sebenarnya. Ada perbincangan di sana 2 orang gitu. Nah, artinya siklus itu akan terus bergilir gitu. Meskipun memang menggunakan teknologi canggih, tapi dia nggak menutup kemungkinan untuk menggunakan yang namanya tadi ya cara-cara lama gitu seperti radio gitu atau TV ya. Sekarang sudah mulai bergeser ke ranah online. Nah, itu trennya ya. Podcast itu luar biasa gitu. Itu adalah inovasi dari radio itu. Nah, lalu berikutnya, nah ini saya mau tekankan, teman-teman semua, maaf nih, agak padat tulisannya. Kita coba memahami kode etik jurnalistik sebelum kita masuk kepada
mana yang benar, mana yang salah terkait dengan berita. Yang pertama adalah wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, tidak beretikat buruk. Ingat ya, bersikap independen. Tahu nggak independen apa maksudnya? Ada yang tahu nggak kira-kira? Mandiri bukan, Bang? Oke, mandiri. Terus yang lain ada lagi, benar-benar mandiri termasuk. Ada lagi? Merdeka. Oke, merdeka. Keren banget emang nih generasi kampus muda merdeka nih. Generasi merdeka belajar. Oke. Sip. Ada lagi? Ya. Independen intinya adalah dia itu nggak memihak. Ya. Nah, apa sih bedanya independen dengan netral gitu? Kalau netral itu bersifat dia sebagai lembaga publik gitu yang memang nggak boleh terikat antara satu dengan yang lainnya. Contohnya apa? Contohnya adalah KPU. Ya. KPU itu harus netral, gitu, bukan independen. Gitu. Kalau independen adalah tadi dia mandiri, dia nggak berpihak, dan juga dia punya idealismenya masing-masing. Gitu. Dia boleh menentukan hal tersebut, makanya disebut dengan independen. Dia punya cara tersendiri. Gitu. Untuk apa? Untuk menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beretikat buruk. Gitu. Ingat ya, kontekstualnya adalah independen. Lalu berikutnya akurat dan berimbang. Itu kode etiknya. Lalu yang kedua, wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Oke, memang mereka profesional. Lalu berikutnya, selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Ingat ya, informasi berimbang, lalu tidak dicampur adukan tuh antara fakta dengan opini. Untuk apa? Untuk menghakimi. Maksudnya menghakimi di sini adalah untuk menyalahkan orang lain gitu. Lalu berikutnya, serta menerapkan asas praduga. Ya, praduga tuh kayak misalkan saya melihat Yahya nih. Nah, sebelum saya menduga Yahya melakukan pencurian, contoh misalkan, maka praduganya itu ya praduganya adalah ya sebelum saya menduga kalau Yahya ini adalah mencuri gitu. Nah, saya praduganya apa? Ya, praduganya adalah nggak boleh tuh hal-hal yang apa ya namanya? Yang nyalah-nyalain Yahya gitu. Padahal Yahya belum terbukti gitu. Jadi nggak boleh tuh praduga itu muncul dengan kira-kira lalu membuatnya bersalah dan sebagainya sebelum ada pihak yang berwenang yang memberikan statement bahwa dia benar atau salah gitu. Nah, itu konteksnya ya. Nomor 4 itu tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul gitu. Nah, sering banget nih hal-hal kayak gini nih yang di dimainkan oleh media. Yang 5 itu tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban. Ya, jadi kalau ada korban itu nggak boleh ya, disebut identitasnya secara lengkap. Karena apa? Karena ya, identitas korban itu menjadi hak privasi juga bagi si korban. Gitu, meskipun dia melakukan salah. Hal yang keenam itu adalah wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Ingat ya, di sini ada kata tidak menerima suap. Ya. Nanti kita banyak sharing nanti di sana. Lalu berikutnya, memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas ataupun keberadaannya. Jadi dia melindungi, wajib lah. Karena apa? Ketika kita mengungkap satu berita, lalu berikutnya menggunakan orang penting, lalu ketika identitasnya dia diketahui, dipublikasi, maka orang itu akan dicari-cari. Gitu. Maka di sini ya, wartawan wajib untuk melindungi identitas dari narasumber. Gitu. Lalu berikutnya ini ada off the record sesuai dengan kesepakatan. Jadi ada hal-hal yang penting itu boleh off the record. Jadi nggak direkam gitu. Lalu berikutnya 8, wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka, diskriminasi. Ingat ya, ini ada tulisan.
atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, bahkan ya merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani. Lalu berikutnya menghormati hak narasumber gitu. Lalu yang berikutnya juga ada ini, kalau memang ada salah ya wartawan itu wajib untuk mencabut, lalu berikutnya meralat dan memperbaiki ya, hal yang keliru. Lalu yang terakhir adalah wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara profesional. Nah, kita masuk ke berita nih. Kalau udah tahu kode etik ya. Jadi kode etik ini jadi pegangan. Kalau melanggar, maka dia kena sanksi. Gitu. Bahkan dia akan dicabut dari izin operasional untuk melakukan berita. Nah, berita. Jadi kalau yang saya ingin tekankan di sini. Jadi kalau ada berita itu, kita harus melihat 4 aspek ini. Yang pertama itu adalah fakta. Kedua aktual, ketiga berimbang, dan terakhir adalah lengkap. Fakta, ya. Ada yang tahu fakta itu maknanya apa? Kenyataan. Oke, kenyataan. Ya, benar gitu. Raisa, kenyataan. Ya, kenyataan benar gitu. Jadi sesuatu apa yang terjadi ya benarlah terjadi. Itu namanya fakta. Ketika kita melihat contoh Yahya ya. Yahya lagi ngambil uang orang tuanya gitu. Kalau faktanya Yahya ngambil ngambil uang orang tua benar gak? Kalau dilihat pada saat itu melalui video. Benar ya? Benar. Gitu. Tapi ya kan kita nggak tahu motifnya. Yahya kenapa ngambil uang dari orang tuanya gitu. Maling kah? Atau disuruh ibunya kah? Atau Yahya berniat untuk mengambil uangnya untuk membelikan obat walaupun orang tuanya nggak bilang kalau itu harus dibelikan obat. Jadi banyak motifnya. Tapi kita melihatnya kalau di sini berita adalah fakta. Apa yang dilihat, apa yang didengar, dan disitulah ya, namanya berita, fakta. Tapi apakah fakta itu cukup? Enggak. Kita harus tahu yang namanya aktual. Ya, nanti saya jelaskan kenapa sih aktual itu penting. Ya. Nah, jadi aktual itu masuk ke dalam berita yang lagi hangat diperbincangkan saat itu. Ya, kalau saat ini dalam pendidikan ada yang namanya peta jalan pendidikan Indonesia. Ada yang tahu nggak itu? Belum tahu ya peta jalan pendidikan Indonesia? Nggak tahu, Bang. Nggak apa-apa. Nanti kita bisa belajar. Nah, jadi kalau singkat cerita, kenapa sih peta jalan pendidikan Indonesia itu jadi aktual? Ya, karena apa? Karena banyak para ahli pendidikan, ya ini komen terkait dengan peta jalan pendidikan. Ada penghilangan frase agama gitu. Jadi agama itu dihilangkan dalam peta jalan pendidikan Indonesia. Nah, sedangkan amanat undang-undang tujuan dari pendidikan itu adalah untuk apa? Ya, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini kan artinya nggak sejalan dengan peraturan dan pelaksanaannya. Gitu. Makanya ini jadi hangat perbincangan gitu. Lalu berikutnya berimbang ya. Kita harus melihat berita itu jangan hanya dari satu sisi gitu. Tapi kita melihat dari banyak sisi. Sehingga apa? Kita bisa menimbulkan yang namanya berita yang akurat gitu. Makanya ini disebut dengan berimbang. Jangan sampai kita nyoroti satu hal, tapi kita lupa menyoroti hal yang lain. Itu nggak boleh. Makanya harus berimbang. Yang terakhir lengkap. Nah, lengkap juga salah satu konsekuensi kenapa kita harus mencari berita yang lengkap. Nanti saya akan melalui contoh-contoh yang ada, gitu. Ya. Jadi contoh-contoh yang ada. Nah, di sini ada juga nih jenis-jenis dari berita juga. Ada berita langsung, ya kalau kita ketahui live report. Nah, kemarin saya live report tuh, berita eksekusi program Ramadan dari Human Initiative. Gitu. Kebetulan saya di sana jadi relawannya. Gitu. Saya rekaman tuh, saya jadi host live-nya. Gitu. Jadi langsung tuh terhubung dengan host dari pusatnya. Gitu. Saya kayak orang-orang di lapangan gitu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenalkan saya siapa gitu. Saya saat ini berada di lokasi tempat penyaluran ya, bantuan program Ramadan gitu di wilayah apa dan nah itu saya di lapangan kayak gitu. Itu namanya berita langsung. Gitu. Lalu ada berita mendalam. Ya, berita mendalam itu berkaitan dengan cara menggali ya hal-hal yang memang bisa diambil gitu ya. Contoh misalkan talk show ya, talk show-nya
siapa sih? Tukul Arwana ya, 4 mata. Itu bisa yang mendalam tuh. Ya. Lalu berikutnya ada investigation news ya. Berita investigasi. Berita investigasi contohnya apa sih? Contohnya menguap kasus korupsi. Lalu berikutnya Mata Najwa sering tuh membuat yang namanya berita investigasi. Dan yang terakhir adalah opini, pendapat. Ya, pendapat ini lebih ke bagaimana dia melihat satu hal, kemudian dia buat frame-nya, dia harus gini, harus gini, harus gini, sehingga apa? Opini itu ada gitu. Jadi berita, ya, isinya bukan hal-hal yang fakta gitu, tapi bagaimana pendapat-pendapat atau pandangan dari orang-orang gitu. Nah ini yang terakhir sebelum saya ke contoh. Ya. Jadi ciri-ciri berita yang hoax yaitu ada menciptakan kecemasan, kebencian, permusuhan, gitu. Sumbernya tidak jelas. Nah ini ditandai nih, sumbernya tidak jelas, gitu. Lalu berikutnya dia menimbulkan ini ketiga hal ini. Ini berita yang hoax ya, rata-rata. Lalu berikutnya pesannya sepihak, ya, yang tadi tidak netral. Nah, lalu yang keempat itu ada mencatut nama tokoh berpengaruh, ya, atau pakai nama mirip media terkenal, gitu. Nah ini hati-hati nih, dia sering mencatut juga. Nah, yang kelima ini adalah fanatisme. Ya, jadi fanatisme ini ya orang melihat gini lah, kalau kita jadi pendukungnya si A, maka apapun yang dilakukan si A ini adalah baik untuk kita. Padahal ya, kalau dia salah ya salah gitu. Kita nggak bisa membuatnya benar gitu. Kecuali memperbaikinya bisa. Maka fanatisme sering nih termakan. Lalu ada judul dan pengantarnya yang provokatif, artinya memporak-porandakan atau provokasi lah gitu. Dan dia cenderung provokasi, lalu memberikan penjulukan. Dan berikutnya ada yang namanya ya supaya di-share atau diviralkan. Pernah sering nggak melihat ini? Ya, mohon diviralkan di WhatsApp. Ada yang pernah nggak? Sering Bang. Sering ya. Atau di-share dan lain-lain. Itu sering tuh bentuk pemaksaan. Lalu menggunakan argumen data yang sangat teknis berupa terlihat ilmiah dan dapat dipercaya. Artinya datanya itu terlalu ke lapangan gitu, bukan yang lebih umum. Lalu berikutnya artikel ditulis biasa menyembunyikan fakta dan data. Lalu berita ini ditulis oleh media abal-abal. Media abal-abal tau nggak maksudnya gimana? Gimana tuh Bang? Nah, jadi sekarang tuh karena memang kebebasan pers, media tuh banyak yang muncul. Tapi banyak media yang tidak kredibel atau tidak benar atau tidak apa ya bahasanya, yang tidak memiliki identitas yang baik gitu. Contoh misalkan seharusnya dalam website itu punya yang namanya alamat media gitu. Jadi dia punya kantornya di mana sih gitu. Lalu ada penanggung jawabnya juga, siapa penanggung jawabnya? Ketika memang ada penyampaian berita yang nggak benar dan menimbulkan fitnah ya kepada seseorang, nah maka bisa tuh dituntut melalui alamatnya sama penanggung jawabnya siapa gitu. Tapi kalau nggak ada dua ini maka kita ragukan gitu. Artinya dia nggak bisa bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya. Maka perlu nih ada namanya alamat dan penanggung jawab gitu. Maka kalau ada dua ini bisa menghindari nih dari media yang abal-abal gitu. Yang 12 ya manipulasi foto dan keterangannya gitu. Jadi foto dia keterangannya apa tapi fotonya foto 5 tahun yang lalu gitu. Ya misalkan Rohis Patiga ya menjadi rohis yang terburuk gitu karena Ramadan nggak pernah ada pas pandemi di sekolah gitu. Tapi berita ini disiarkan tahun 2025 gitu. Ya benar gitu. Tapi kan nggak relevan dengan kondisi 2025 dan diangkatnya di tahun 2025 sehingga menimbulkan kegaduhan gitu. Maka ini contoh ya yang harus kita perbaiki juga. Ini berita hoax. Gitu. Nah, saya ingin menampilkan contoh nih dari berita-berita hoax. Saya izin and show. Nah, kita coba contoh masuk ya ke berita. Contoh berita ya. Saat ini tengah ramai yang namanya berita nabi palsu. Ada yang tahu nggak berita nabi palsu? Oh, Jangan tahu bilang, Bang. Yang ya. Joseph Paul ini. Joseph Paul siapa? Paul Sitohang.
Paul Zhang ya. Iya, Paul Zhang. Ya, jadi Joseph Paul Zhang ini dia berani mengaku Nabi ke-26 ya, dan menantang dipolisikan, diduga karena tak ada di Indonesia. Nah, sebenarnya berita kayak gini boleh nggak? Nggak tahu nih Bang. Sebenarnya berita gini ya boleh aja, asalkan ya memang si Paul Zhang ini menyampaikan apa yang benar-benar dia sampaikan gitu, bukan diopinikan. Tapi yang tadi saya bilang jenis-jenis berita itu banyak, ada yang opini, ada yang investigasi, ada yang lain. Kebanyakan itu hal kayak gini adalah berita tentang opini gitu. Bagaimana cara yang menarik nih, apa yang bisa diambil. Nah, karena kan salah satu kode etik nih, saya coba ulang. Ingat ya, salah satu kode etik itu apa ya? Salah satu berita yang hoax itu nih, contohnya adalah menciptakan kecemasan, kebencian, dan permusuhan. Artinya ketika kita baca ini kan kita benci gitu. Kita cemas terhadap apa sih? Terhadap, ya masa iya ada Nabi ke-26 gitu, selain Nabi Muhammad. Nah, ini kan menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Itu artinya kalau memang menimbulkan kegaduhan, kecemasan, dan lain-lain, sebaiknya ini nggak diangkat. Ini nggak boleh diangkat. Karena apa? Karena berdasarkan hal tersebut. Tapi yang dilihat oleh media itu sekarang bukan itu. Ya, ketika saya kunjungin website ini, lalu yang lainnya juga sama, maka yang punya website ini akan mendapatkan uang. Karena sudah melakukan visit, gitu, atau kunjungan, atau baca, gitu, terkait dengan berita ini. Nah, makanya yang dilakukan oleh media itu sederhana gini. Bad news is a good news. Ada yang tahu nggak maknanya apa? Berarti kalau berita-berita yang membuat heboh itu atau yang jelek-jelek justru akan membuat banyak pemasukan ya Bang? Benar, ya. Membuat banyak pemasukan. Dan ini media sekarang. Contoh ini, Joseph Paul Zhang berani mengaku Nabi ke-26. Kalau kita lihat, ketika ada mendengar kata ini mah udah pasti hoax gitu. Udah pasti nggak benar ini, orang ini. Tapi kenapa berita itu mengungkap berita tentang ini? Karena kalau di Indonesia gini, coba ini ditaruh di negara minoritas Indonesia atau negara yang nggak punya sinyal gitu. Apakah laku berita ini? Enggak gitu. Ya kenapa di Indonesia dinaikkan? Karena apa? Indonesia pertama sebagai umat muslim terbesar di dunia. Lalu mayoritas umat. Bang, Afan Bang. Apa? Sesi satunya udah selesai Bang. Oh, sesi satu udah selesai. Berarti Iya, Bang. kita break dulu ya. Iya, Bang. 15 menit. Jangan ini ya, jangan minum ya. Enggak, Bang. Oke, kita break dulu ya. Makasih teman-teman semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita opini. Apa sih opini? Ada yang tahu nggak maksud dari opini itu apa? Pendapat. Ya, berpendapat, benar. Lalu ada lagi? Dan tahu lagi? Nah, di sini ada yang namanya contoh ya. Nih, saya ingin garis bawahi di sini nih. Tidak menyalahkan profesi dan tidak menerima suap gitu. Ya, artinya kode etik ini di sini harus dipegang nih. Ya, jangan sampai ini tuh terus terjadi. Gitu. Kenapa sih itu mesti harus nggak boleh terjadi? Karena biasanya kontekstual di berita ini nih. Gitu. Saya boltin. Nah. Sering terjadi nih yang menerima suap gitu. Kenapa sih? Ya karena gini, ya saya punya media. Kalau Anda mau dicitrakan baik, kalau Anda mau diliput biar terkenal dan sebagainya, maka Anda harus bayar sekian dan sekian gitu. Nah, ini konteksnya. Jadi banyak terjadi hal kayak gitu. Nah, makanya kita coba sama-sama dari sekarang untuk belajar nih agar hal-hal uang suap dan kayak gitu itu nggak terjadi gitu. Nah, contoh ini berita opini. Perkenalkan ya sosok Suhendra Hadi Kutono
Kuntono digadang-gadang jadi pengganti Muldoko usulan KNPI. Jadi Muldoko itu sebagai apa? Kepala Staf Presiden. Nah, Suhendra nih, Suhendra Hadi Kuntono. Gitu. Jadi, ini merupakan berita opini banget gitu. Jadi menggiring opini orang untuk apa? Publik ya, ayo dong desak Jokowi gitu. Desak presiden untuk apa? Mengganti Muldoko dengan beliau gitu. Hadi Kuntono gitu, Suhendra gitu. Nah, disampaikan di sini nih ada track recordnya. Nah, contoh misalkan apa? Suhendra dinilai tepat untuk duduk di jabatan tersebut gitu. Contohnya apa? Contohnya karena ini nih, mempunyai kapasitas. Ya, artinya dia punya kompetensi di sana. Lalu berikutnya, nah ini lihat nih. Ya, mendukung kerja-kerja Jokowi dan lain. Lalu berikutnya di halaman 2-nya. Nah, di halaman berikutnya, dia pernah menjadi pengamat intelijen senior. Lalu berikutnya tokoh perdamaian. Ya, ini kan opini semua nih, gitu. Dan menggiring supaya masyarakat untuk mendukung, gitu. Lalu Pak Jokowi juga melihat, oh ternyata dia terkenal juga, disorot dan diusulkan oleh KNPI ya, selaku organisasi yang terkenal juga, yang organisasi besar, gitu. Nah, ini yang namanya berita opini, gitu. Lalu berikutnya ada juga nih yang nggak asing lagi, atau ada yang namanya berita tentang Ahok, gitu. Contoh, ya. Contohnya itu ini nih, nggak bisa ya. Video full Ahoknya mana ya? Nah, saya coba, aduh, ketutupan lagi. Sini aja nih. Nah, contoh ini video tentang Ahok ya, waktu itu ada yang ingat nggak tentang menghina Al-Quran yang viral? Saya nggak nonton, Bang. Ingat Bang, tapi Enggak, yang beritanya ramai itu yang Al-Maidah ayat 1, atau ada yang tahu peristiwa 212 yang di Monas yang ramai itu? Ingat dikit-dikit sih Bang. Ya, itu berawal dari video ini nih, gitu. Cuman video yang waktu itu kan dipotong. Coba saya setel ya, kedengaran nggak suaranya? Kedengeran, Bang. Ahok programnya bubar. Ya, saya sampai Oktober 2017. Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil Bapak Ibu, gak bisa pilih saya. Ya kan, dibohongin oleh surat Al-Maidah 51 macam-macam itu. Itu hak Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu perasaan gak bisa pilih nih. Karena saya pasti masuk neraka, dibodohin itu ya. Apa? Nah, ingat ya, ada kata yang namanya, ya, nih dengerin sekali lagi deh. Nanti kalau nggak kepilih, pasti Ahok programnya bubar. Enggak, saya sampai Oktober 2017. Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil Bapak Ibu, gak bisa pilih saya. Ya kan, dibohongin oleh surat Al-Maidah 51 macam-macam itu. Itu hak Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu perasaan gak bisa pilih nih. Karena saya pasti masuk neraka, dibodohin itu ya. Apa? Nah, tahu nggak maknanya itu apa? Apa yang disampaikan oleh Ahok? Dan yang viral itu pada saat itu apa? Yang kata-kata dibohongin itu ya, Bang ya? Iya, dibohongi oleh Al-Maidah ayat 51. Nah, saya coba ulang nih. Nah, dibohongi oleh Al-Maidah ayat 51 ya, dan macam-macam. Nah, kita lihatnya jangan di sini nih. Viralnya karena video ini dipotong. Nah, di sini nih dipotong. Gitu oleh Buniyani namanya. Nah, kita coba lihat penjelasan sebelumnya nih. Jadi nggak usah pikiran, nanti kalau nggak kepilih, pasti
Ahok programnya bubarkan, saya sampai Oktober 2017. Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil Bapak Ibu, yang pilih saya. Ya kan, dibohongin. Tuh, jadi maksudnya dari Ahok apa tuh? Ada yang tahu nggak? Ya. Jadi Bapak Ibu perasaan nggak bisa pilih tuh. Karena saya pakai pasal neraka. Agak putus-putus sih Bang suaranya. Oh, putus-putus ya. Jadi intinya gini, sebelumnya itu ya Ahok bilang ya, kalau misalkan dalam hati kecil Bapak Ibu nggak mau pilih saya nanti pas gubernur gitu, hanya karena Al-Maidah ayat 1, yaitu jangan dijadikan sebagai alasan gitu. Ya, artinya melihatnya ya berdasarkan program gitu. Kalau memilih Ahok gitu, bukan karena dia nggak memilih Ahok ya karena dia beda agama gitu. Dengan apa? Dengan dilandasi Al-Maidah ayat 51 kayak gitu. Jangan sampai kayak gitu. Artinya yang dikatakan oleh Ahok sebenarnya benar gitu. Yang lihat seseorang tuh jangan dilihat dari agamanya berdasarkan beliau ya. Kalau kita pakai kacamata non muslim ya gitu. Kita melihat pakai kacamata muslim kan ya kita memilih pemimpin ya muslim gitu. Wajar gak? Wajar gitu. Karena kita berada di ya negara yang mayoritas Islam gitu. Tapi kalau misalkan di luar sana kan nggak bisa juga gitu. Artinya harus objektif, melihat itu berdasarkan apa? Program gitu. Nah, itu yang Ahok minta gitu. Cuman dia ada kata-kata dibohongi ya sama Al-Maidah ayat 51. Ya karena apa yang disampaikan oleh para ustadz, oleh para asatis, oleh para ulama. Ya, kita disuruh memilih pemimpin muslim gitu. Sebenarnya yang jadi persoalan adalah tadi ya. Hanya karena dibohongi ya oleh Al-Maidah ayat 1 ya dengan dalih yaitu para penceramah menggunakan dalih ini supaya nggak memilih dia gitu. Ya, artinya ada yang namanya doktrinisasi di sana gitu. Dan di sana Ahok nggak terima gitu. Makanya nggak heran kalau misalkan dia itu protes akan hal itu. Tapi gara-gara videonya Buniani gitu, dia akhirnya di di penjara gitu karena rame kan desakan-desakan mengenai padahal ya, kalau dilihat dari video lengkapnya itu sebuah kewajaran gitu, kewajaran dalam arti kata apa, dalam arti kata pandangan non muslim ya karena dia nggak tahu makna Al-Maidah ayat 51 gitu. Sama aja kita ya nggak tahu tuh Alkitab dia mengajarkan tentang apa ya ayat berapa dan sebagainya maknanya apa, kita nggak akan pernah tahu kalau kita mempelajarinya. Nah makanya kita coba sama-sama belajar nih di sini oleh kasusnya ini gitu. Dan jangan sampai kita termakan lah dengan hal-hal yang hoax gitu ya. Tapi dengan adanya ini kan ada hikmah kan ya, masyarakat Indonesia menjadi cinta dengan Al-Quran gitu ya. Saya akuin memang ya ini salah Ahok juga kan karena dia terlalu frontal, dia terlalu berisik kan gitu. Sampai dia keceplosan kan dengan membawa hal tersebut ya, ini justru menghina umat muslim. Nah lalu saya ingin katakan juga di dalam berita itu ternyata ada yang namanya bahasanya gimana ya, ada yang berita ini benar gitu tapi masanya tuh udah nggak tepat, tahunnya udah nggak tepat. Contoh gini ada yang berita aktual. Berita aktual itu bisa disebutkan sebagai berita yang memang hangat gitu diperbincangkan dan tentunya dia berupa fakta gitu. Nah di sini saya ingin kasih contoh. Contoh ini adalah benar gitu. Ini teman saya namanya Viko ya, dari Fakultas Ekonomi, seangkatan sama saya gitu. Nah ini anak UNJ juga nih. Nah ini saya nggak tahu nih gitu. Nah ini lagi potong ayam gitu. Aksi kreatif yang dilakukan oleh mahasiswa. Nah, ini potong ayam, ini ayam gitu. Jadi ayam dipotong, terus darahnya ngalirin ke foto Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Yusuf Kala gitu. Nah, kita lihat di sini. Pecinta hewan kecam demo mahasiswa UNJ potong viral ayam yang terjadi. Kita lihat tahunnya adalah tahun 2017. Ya, tahun 2017. Sedangkan karena saya menjadi aktor di sini, menjadi orang yang ikut ini,
Nah, ini tuh dilaksanakan di tahun 2016. Dilaksanakan di tahun 2016. Gitu. Loh, kenapa diangkat di tahun 2017? Ada apa pertanyaannya? Itu. Ada tahu nggak kenapa? Ini kan sebuah hal yang luar biasa gitu. Nah, makanya ini kita lihat ada animal defender ya. Dia mengecam tindakan demo mahasiswa, tapi demonya itu tahun 2016 dan ditunjukkan adalah 2017. Setelah diteliti ternyata tahun 2017 itu adalah zamannya Pilkada DKI Jakarta gitu. Pilkada DKI Jakarta ya. Sehingga ini menjadi momentum penting gitu. Dan ini kalau kita baca berita lain ya, makanya kita harus berimbang nih, harus baca berita yang lain. Dan ketika dicek lagi ternyata Animal Defender ini adalah kubunya dari Ahok gitu. Jadi dia tim sesnya Ahok. Nah, sedangkan mahasiswa pada saat itu sering demoin tuh Ahok ya karena kinerjanya nggak baik. Gitu. Ya bahasa ngerasa lah ketika dia demo, ketika aksi maka citra Ahok itu turun. Gitu. Maka biar cara untuk mematikan mahasiswa agar nggak demoin Ahok, ya ini dia menggunakan animal defender. Gitu. Nah, untuk apa? Macam tindakan itu karena animal abuse namanya. Gitu. Nah ini contoh ya dari berita yang nggak relevan sebenarnya. Ya, memang ini fotonya beneran gitu, tapi kan ini tahun lalu 2016 dan dipaksakan untuk naik di tahun 2017. Ini menyalahkan dari berita karena berita itu bersifat apa? Aktual. Gitu. Kalau nggak aktual berarti ini hoax. Meskipun dinilai kebenarannya pada zaman itu benar, tetapi kan nggak relevan karena ini kredit sebelumnya. Nah ini contoh ya. Ini nggak boleh tuh ngangkat berita pakai foto lama, lalu berikutnya viral, ya hanya untuk apa? Hanya untuk kepentingan. Gitu. Kepentingan di mana tadi? Kepentingan di pilkada di sini. Gitu. Agar apa? Mahasiswa itu nggak dipercaya oleh masyarakat, dibenci. Ya, karena apa? Karena dia melakukan ini, ya, potong ayam, gitu, nyiksa hewan. Ya ini contoh lah. Lalu berikutnya, kita coba sama-sama diskusi nih. Dari sini ya. Jadi kita bisa melihat ada ini ada berita terkait dengan Occasion TV. Menurut kalian Occasion itu terkenal nggak beritanya? Enggak, Bang. Occasion nggak pernah dengar ya? Enggak, Bang. Occasion ini termasuk berita yang terkenal juga gitu. Nah, tapi dia banyak tuh. Ya sama aja kayak Kompas, ya. Kayak apa Warta Kota dan lain gitu. Nah, tapi ini Occasion. Dia memang cukup bagus dia. Tapi kita lihat isi beritanya. Selama 4 tahun, pemerintah Jokowi telah melakukan upaya besar demi pemerataan dan penegakan keadilan sosial di Indonesia. Nah, sektornya apa aja sih? Yang pertama adalah harga-harga terkendali. Pada masa pemerintahan Jokowi, laju kenaikan harga relatif terjaga untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Saya mau tanya, kira-kira kalau kalian rasakan pada tahun itu, khususnya tahun 2018, kira-kira harga-harga terkendali nggak? Kalau kata orang-orang. Ya, kata orang-orang enggak gitu, karena dia merasakan secara langsung. Tapi kalau berdasarkan Pak Jokowi ini adalah terkendali. Dilihat dari mana? Dilihat dari angka perekonomian. Nanti saya akan cek. Nih, kemiskinan itu terendah. Ya, pemerintah berhasil menurunkan persentase tingkat kemiskinan hingga mencapai kemiskinan pada 2018 itu terendah sepanjang sejarah. Jadi datanya adalah kemiskinan Indonesia itu terendah. Ini kita bisa melihat apakah benar gitu. Kemiskinan Indonesia terendah. Lalu berikutnya semakin banyak warga yang bekerja gitu. Kita lihat datanya dari mana gitu dia bekerja. Gitu. Nah, kita coba lihat dari aspek ini, kemiskinan terendah, lalu harga-harga terkendali. Saya coba buka data dari BPS. BPS ini Badan Pusat Statistik. Artinya berkaitan dengan data, perhitungan angka dan sebagainya. Ya, kalau cari itu kita cari di sini. Ini lembaga pemerintah juga gitu. Jadi cukup berkompeten lah, cukup bagus kalau untuk kita lihat. Kita coba hitung-hitungan ya.
Persentase Indonesia, ya penduduk miskin Indonesia itu pada September 2020 mencapai 10,19%, ya meningkat 0,40% ya dari periode tahun sebelumnya yaitu September 2019 gitu. Artinya ada peningkatan nih untuk penduduk miskin di Indonesia itu makin berkurang. Berikutnya, jumlah penduduk miskin Indonesia pada September 2020 sebanyak 27,55 juta orang. Gitu. Meningkat 1,13 juta terhadap Maret 2020 ya. Karena 2019 itu ada 2,76 orang. Artinya kan berkurang dong. Itu. Ini 27,55. Lalu di sini September 2019 tuh luar biasa melonjak gitu. Lalu berikutnya kita lihat di sini. Di mana sih pemerintah melihat seseorang dikatakan miskin gitu. Lalu berikutnya angka presentasinya ini lihat. 2020 itu 12,82%. Lalu lalu naik jadi 13,20% gitu. Artinya ada selisih di sini. Nah, selisih di sini dan ini menjadi lebih baik gitu. Dan kita bisa melihat di sini, kok bisa sih data itu menjadi data terendah gitu sepanjang sejarah. Ya, penduduk miskin di Indonesia tuh jadi terendah. Kita lihat indikator yang dipakai oleh BPS. Seseorang dikatakan ini memiliki garis kemiskinan, ya, yaitu dikatakan punya pendapatan itu dalam sebulan itu adalah 458.947. Artinya di bawah ini disebut dengan kategori miskin. Gitu. Nah, ini ada komposisinya. Ada makanan sebesar 339.000, ada juga yang bukan makanan sebanyak 119.000. Nah, saya tanya di sini. Kalian makan sehari berapa kali? Ada tahu? 3. Oke, sekali makan berapa? Nah. Nggak tahu bang. Tadi kira-kira aja. Kira-kira beli pecel ayam masih. Pecel lele lah. Berapa? Nasi, lauk, sayur, ya standar aja. Berapa kira-kira sekali makan? 15.000 kali bang. Oke, 15.000 ya. Kalau sehari makan berapa kali? 3 gitu. Nah, jadi 15.000 3 kali. Lalu berikutnya berarti sehari menghabiskan uang berapa? Buat makan aja. 45.000. Nah, ini kan dilihat. Ini adalah per bulan ya. Di sini nih. Kita coba lihat. Karena memang 45.000 itu baru sehari. Kita kali 30 hari. Berapa? 1.350. 1.350. Itu untuk apa? Makan. Untuk makan. Nah, saya ingin katakan di sini. Kalau cuman buat makan aja menghabiskan 1.350.000. Nah, di sini yang disebut dengan orang miskin itu adalah dia penghasilannya 458.000. Itu untuk sebulan. Nah, saya mau tanya, kira-kira bisa hidup gak sih dengan uang segini selama sebulan? Bisa, tapi kurang gizi kali bang ya. Coba. Kalian coba bisa pikirkan. Itu kan cuma makan doang, belum mandi kan, sampo aja ya 500.000 itu buat sehari doang, belum sabun, sikat gigi, belum minyak, belum apa, belum sekolah, belum lain-lain, ongkos dan transportasi dan lain-lain gitu. Nah itu nggak dihitung gitu, itu belum dihitung. Kira-kira cukup nggak dengan uang segini sebulan? Enggak bang. Nah enggak gitu. Nah disinilah harus kita cermati. Gitu. Jadi pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan, ya, angka kemiskinan di Indonesia dengan cara apa? Ini dia turunkan standar minimal ya, orang di sini. Harusnya di sini tuh bukan diisi 458.000, tapi diisinya berapa? 2 juta gitu per orang. 2 juta cukup ya? Standar, benar gak? Iya bang.
Ya, untuk apa? Ya, ngontrak rumah atau bayar listrik belum, bayar air belum, bayar cucian dan lain-lain dan sebagainya, maka sebulan itu harus berpenghasilan 2 juta gitu. Tapi yang ditentukan oleh BPS atau pemerintah yaitu sebesar 458.000. Di bawah itu dikategorikan miskin gitu. Sekarang saya mau tanya di sini, ada nggak sih orang yang berpendapatan sebulan itu hanya 458.000? Ada nggak? Ada bang, Apa contohnya? pemulung. Coba kamu survei dah ke pemulung. Apakah dia sebulan dapat segini? Nggak pernah sih, nggak pernah survei. Nah itu, ya karena kita nggak pakai data gitu. Kita hanya pikir apa kira-kira aja. Menurut saya, manusia itu atau orang itu nggak bakal bisa mendapatkan sebulan itu di bawah ini. Karena apa? Kalaupun dia adalah pemulung gitu, itu pasti penghasilannya lebih dari ini. Kalau kita rata-ratakan 458.000 sehari itu dia mendapatkan 15.000 gitu. Ada nggak sih orang berpenghasilan 15.000? Kemarin saya contoh datang ke satu tempat wilayah untuk eksekusi program Ramadan. Di sana ibunya ya terlihat miskin memang gitu. Tapi saya tanya gitu, "Ibu, sehari penghasilan berapa gitu dan dari mana?" Ya saya sehari adalah ngupas bawang. Sekarung itu dihargai 20.000. Lalu saya tanya, sehari dapat berapa? Ya kalau saya lagi target ya bisa 3 karung sehari. Artinya kalau 20.000 kali 3 itu 60.000. Itu pendapatan dia, cuma ngupas bawang loh di rumah. Gitu. Gimana kerja di luar? Gitu. Kalau dikalikan 30, itu dapat berapa? Lumayan kan dapat 1.800.000 gitu. Lah ini sebulan 458.000. Otomatis ketika ini semakin rendah, maka angka kemiskinan di Indonesia semakin menurun gitu. Coba kalau misalkan di Indonesia angka persentasenya adalah 10,19% itu dengan 400.000, coba dinaikkan jadi 1 juta gitu. Kan 2 kali lipat tuh, maka angka garis kemiskinan ini meningkat jadi 20% gitu. Coba diangkat lagi, bukan 1 juta, tapi diangkat 20 juta. Maka dikalikan 4 nih, 10% dikalikan 4. Maka angka kemiskinan di Indonesia mencapai 40%. Tinggi nggak? Tinggi gitu. Tapi yang diambil caranya adalah ini, ya menurunkan terkait dengan apa? Terkait dengan pendapatan seseorang gitu. Dibuat jadi 458.000 gitu untuk apa? Untuk penghasilan. Jadi kalau yang gaji di bawah ini disebut miskin. Tetapi yang di atas ini atau sama itu disebut berkecukupan. Dan ini kita harus cerdas membaca sesuatu hal gitu. Ini sebagai apa? Sebagai sumber primer namanya. Yang berhak melakukan pendataan statistik dan sebagainya, datanya adalah dari BPS, Badan Pusat Statistik. Gitu. Ini bukan main-main teman-teman semua. Ya, jadi ini real gitu, kenyataan. Bahwasanya ada satu yang nggak benar, yang nggak beres di sini. Nah ini kita perlu kritisi. Ini adalah berita, gitu. Ternyata pemerintah ini beritanya benar-benar gitu. Tapi kan ada satu konteks yang nggak sesuai gitu. Adalah di sini nih. Pendapatan per kapita per bulan itu nggak bisa 458.000. Yang minimal itu adalah 2 juta atau 1 juta lah paling miskin gitu. Karena dia banyak keperluan. Sehingga apa? Angka dari 10% ini adalah bohong gitu. Ini adalah bentuk manipulasi data gitu. Kalau 1 juta maka dia kali 2 kali lipat ya. Berarti 20% gitu. Ya, sedangkan UMR gaji di Jakarta aja udah 4 juta. Gitu. Masa kita masih mau dilihat ada 15.000. Dan kita lihat UMR daerah paling rendah adalah 1,5 juta atau 1,4 juta. Nah, ini jauh dari UMR. Nggak sesuai kan dengan standarisasi yang ada. Makanya saya bilang, ya, ini adalah salah satu berita yang perlu kita kritisi juga. Ternyata walaupun dia pihak pemerintah, dia juga bisa menghasilkan yang namanya hoax. Gitu. Ya. Jadi namanya hoax. Ini pemerintah aja menampilkan satu hal yang hoax. Gitu. Hoax dilihat dari mana sih? Ya dilihat dari data yang digunakan. Gitu. Data yang digunakan
itu adalah tidak sesuai dengan standarisasi yang ada gitu. Nah, kita bisa lihat dari ini kode etik jurnalistik. Gitu. Kode etik jurnalistik adalah ini. Ya, itu contoh ya terkait dengan berita. Gitu, berita dari Badan Pusat Statistik. Artinya sekelas pemerintah aja dia bisa menghasilkan berita yang hoax. Gitu. Gimana kita bisa mempercayai gitu berita yang benar mana, yang salah benar gitu. Itu contoh ya. Nah, sampai sini kira-kira ada mau ditanyakan nggak? Kita lebih ke tanya jawab aja. MC-nya siapa nih? Saya serahkan ke MC-nya nih. Baik, pada teman-teman semua yang mau bertanya, silakan bertanya. Ada nggak yang mau bertanya? Iya Bang, kalau misalkan kita tuh, kan tadi Bang bilang kalau misalkan pemerintah aja udah bisa bikin hoax, terus kita mau nyari berita kemana dong? Misalnya rujukannya gitu. Nah, kalau dari saya, nyari berita itu kita nggak bisa pakai satu sumber gitu. Makanya kalau kalian ketika kuliah atau ketika S1 maupun S2, kalian harus menggunakan banyak sumber agar apa? Menghasilkan satu informasi yang lengkap gitu. Kita bisa lihat dari sini. Berita yang bagus adalah berita yang lengkap gitu. Jadi kalau dia nggak lengkap, maka dia nggak bagus. Gitu. Kita cari nih yang lengkap. Gitu. Cari berita yang lengkap dari berbagai macam sisi. Karena apa? Sekarang sudah namanya politik identitas. Artinya yang tadi saya bilang, contoh ya. Nah, jadi kita bisa melihat nih, ada namanya persebaran topik di media sosial. Nah, ini udah dibuat nih, gitu. Udah diatur, gitu. Dan dia punya namanya politik identitas. Namanya apa ya? Saya lupa teorinya. Saya dulu belajar juga, bukan belajar sih, lomba gitu. Jadi yang dihadirkan oleh teman-teman itu ada salah satu itu politik identitas. Jadi ada namanya dua kutub. Dua kutub terkait apa? Nih, saya coba gambarkan gini ya. Kemana aja? Saya coba gambarkan gini. Oh, nih. Ini ada dua kubu besar. Nah, ini isinya contoh misalkan ya. Nah, ada namanya Kompas. Lalu ada media apa namanya? CNN. Terus ada namanya media apa lagi? Yang kalian ketahui. Republika. Apa? Republika. Nah, Republika tuh masuk ke sini. Dia seberangnya. Terus apa lagi? Detik. Nah, Detik tuh bisa masuk ke sini nih dia. Misalnya namanya kompas.co ya. Tempo. Nah, terus ada namanya apa? Kota Najwa ya. Narasi CTV. Narasi news. Terus ada lagi apa lagi? Apa lagi ada yang tahu? Warta Kota ya. Terus di sini ada apa namanya? Jawa Pos. Nah, contoh, nih, jadi berita itu pada umumnya dia akan membentuk sebuah lingkaran.
Lingkaran itu artinya apa? Dia akan melakukan berpihak kepada manapun gitu. Ada pihak pro, ada pihak kontra gitu. Nah, biasanya ini nih yang menghasilkan pihak-pihak pro dan kontra. Nah, ini adalah pihak yang namanya pro dengan pemerintahan. Ini adalah pihak yang namanya kontra dengan pemerintahan. Wajar gak? Wajar gitu. Selama dia dalam konteks benar ya benar gitu. Kalau salah ya salah. Makanya kita nggak bisa nih berpihak pada satu hal aja kalau nyari berita gitu. Kita harus melihat dua sisi gitu. Sisi ini, berita ini, dan juga sisi ini. Nanti dari kedua itu kita bandingkan mana sih yang benar, mana yang salah gitu. Kita bisa melihat. Nah, ini yang namanya tadi kita adalah melihat satu hal yang berita yang imbang. Berimbang maksud di sini adalah kalau kalian orang Islam dan sebagainya hanya membaca Republik aja, boleh gitu. Tapi untuk aku lebih berimbang enggak gitu. Kalian harus baca juga nih Kompas gitu. Agar tahu nih perspektif yang berbeda walaupun judul beritanya adalah sama. Itu yang saya maksud ya. Supaya apa? Supaya kita paham juga ternyata kita butuh nih perspektif dari berbagai macam hal. Sehingga apa tadi? Ya, kalau misalkan saat ini kita melihat ya Yahya itu ngambil uang orang tuanya gitu. Kita hanya melihat dari fakta. Faktanya melihat bahwasanya CCTV memperlihatkan bahwa Yahya mengambil uang orang tuanya banyak 200 juta contoh. Fakta-fakta gitu. Tapi kita lihat di sini. Kontekstualnya adalah di sini. Kita harus bisa melihat berita itu lengkap. Lalu berimbang juga. Artinya apa? Kita nggak bisa pakai satu sumber. Kita harus menggunakan sumber yang lain gitu. Jangan hanya fakta aja. Karena fakta belum cukup, masih ada 3 aspek. Nah, maka di sini saya bilang, ya, kita harus bisa membaca semua berita. Ketika membaca sebuah berita, maka kita akan mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Gitu. Seperti halnya saya melihat data ini. Kalau teman-teman melihat data ini pasti udah bagus dong punya lembaga pemerintah gitu. Tapi setelah saya cari data, kritisi dan sebagainya, ternyata ada yang nggak masuk, ada yang nggak benar, adalah di sini. Gitu. Ya, jadi itu yang saya bilang ya. Jadi kalian jangan melihat dari media yang harus dibaca tuh apa gitu. Meskipun itu adalah media umat Muslim. Kalian harus menjadi yang namanya Islam yang namanya wasaton. Ya, wasaton itu adalah alternatif solusi. Jadi dimanapun kita berada, ya kita menjadi orang yang pelerai masalah, bukan menambah masalah, bukan semeraut ya masalah, apalagi menambah musuh gitu. Tapi kita melihat bahwasanya kita adalah umat Islam yang tentunya cendekiawan juga. Otomatis kita menggunakan akal pikiran kita, ya sampai kita termakan hoax gitu. Nah ini adalah satu hasil analisis saya gitu berkaitan dengan data dari pemerintah. Ternyata pemerintah juga menyediakan yang belum tentu benar ya kan teman-teman semua. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan jawabannya dari pertanyaan Raisa gitu. Kalau ada pertanyaan lagi boleh silakan. Oke Bang, makasih Bang. Ini dari teman-teman ada lagi nih yang mau nanya nih. Ada lagi kah? Jadi itu ya, jadi jangan sampai kalian termakan hoax, termasuk tadi saya bilang. Ya, ketika kita mendengar ya dari guru-guru Spartan itu ada anaknya berandalan, begajulan dan sebagainya, gitu. Kita jangan percaya aja gitu, karena memang guru itu hanya melihat dari hal tersebut. Bahkan ya Rasulullah ketika dia dakwah, dia nggak memilih-milih tuh. Ya, saya harus mendakwai siapa? Abu Bakar aja gitu. Karena orangnya bijak, ya ketika dikasih tahu dia langsung percaya gitu.
Contoh misalkan Rasulullah terkadang dengan julukan Al-Amin, artinya dapat dipercaya. Dia mengembala kambing, titipan orang dan sebagainya itu dipercaya, gitu. Ketika dia bilang, Rasulullah bilang, ketika ini adalah bukit, ya. Di belakang bukit ini jika ada yang menyerang kita, apakah kalian percaya? Percaya, gitu. Itu semua orang Quraisy. Tapi ketika Rasulullah bilang, jika saya ini adalah nabi yang diutus Allah, yang diutus Tuhan, yang diutus Roh, saya adalah nabi, apakah kalian percaya? Nggak ada yang percaya. Kecuali siapa? Abu Bakar, gitu. Nah, apakah Rasulullah ketika nyaman dengan Abu Bakar, dia percaya dan sebagainya, apakah Rasulullah hanya meminang atau mengambil Abu Bakar aja? Enggak, gitu. Rasulullah siapa? Yaitu Umar bin Khattab, gitu. Sosok yang tegas, yang dulu benci Rasulullah, bahkan pengen gorok lehernya ke Rasulullah, gitu. Akhirnya apa? Abu Bakar masuk Islam, gitu. Terus siapa lagi? Banyak. Kaum kafir Quraisy, gitu. Pada saat itu nyembah berhala dan sebagainya, apa Rasulullah enggak mencoba untuk mendakwahinya? Gitu. Ya mendakwahinya, gitu. Artinya apa? Artinya kita harus keluar dari zona nyaman kita. Yang biasa main di masjid, it's okay, nggak masalah. Yang biasa main sama anak Royce, it's okay, nggak masalah. Tapi itu menjadi tempat charge kita, charger pengisi ruhiyah kita. Jadi kalau kalian kangen, kalian pengen menimbulkan semangat lagi nih, kalian mainin sama anak Royce tuh kumpul, gitu. Tapi kalau kalian ingin berdakwah, menyebarkan syiar, ya kalian jangan sama anak Royce juga, ya. Tapi apa? Sama anak-anak tadi Spartan. Saya kemarin habis reunian online gitu sama teman saya di kelas 11 sama 12. Jadi dia bilang, Van, gue kalau nggak ketemu lu nih, Van, gue bakal jadi orang bandel kali, Van. Dulu temen gue pentolan-pentolan yang lain, contoh Ricky, contoh yang lain dan sebagainya, itu pentolan yang sering tawuran tuh yang kalian bilang. Terus dia bilang gitu, ya alhamdulillah gue ketemu lu, Van. Ya, jadi gue bisa apa? Gue bisa mengenal Islam lah, lalu mengenal hal yang baik lah. Gitu. Jadi gue bahkan gue bisa masuk ke 10 besar di kelas 11 gitu. Ini capaian terbaik gue. Gitu. Dia bilang kayak gitu ke saya. Dan sampai saat ini dia masih pegang hal itu. Gitu. Kalau gue nggak ketemu lu nih kan gue nggak akan menjadi baik. Nah itu adalah salah satu peran anak rohis. Artinya kita harus mencari sisi yang benar gitu. Banyak ya dari berbagai macam perspektif atau pandangan. Nggak hanya dari guru aja, tapi dari dianya langsung, dari orang-orang lain dan sebagainya. Itu harus kita kumpulin. Sehingga apa? Kita bisa membuat dakwah ya khususnya di SMA 43 itu menjadi lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Itu sejarah lah. Bahkan sampai saat ini ya orang teman aneh sendiri yang orang-orang anak IPS kan pada bandel-bandel ya. Ya dia di Kemenkumham jadi orang sukses kan, jadi pejabat Kemenkumham, Kementerian Hukum dan HAM. Meskipun masih ngerokok ya. Yang tadi saya bilang, yang aneh bilang ya orang gitu pasti ngerokok lah. Ya. Usil juga orangnya, tapi apa? Dia masih berpegang teguh pada Islam. Cahaya Islam, ya cahaya ilahi itu masih ada pada jiwanya. Gitu. Dia sholat juga, ya. Dia ingat gaji juga. Bahkan saat ini dia ngajakin kumpul sama saya dan beberapa orang lainnya. Untuk apa? Halal bihalal, halal bihalal. Untuk bukber ya minimal itu sama kita bisa sharing-sharing lagi. Kita bisa melihat ya kenangan masa lalu gitu yang membawa kita bisa sukses sampai saat ini. Itu buah hasil dari rohis angkatan saya yang memang bisa menyentuh ranah ke sana. Bahkan dulu salah satu pentolan yang di tongkrongan, ya dia sering Instagram saya gitu. Ya, sering nanya-nanya dan sebagainya. Ya meskipun ya dulunya dia bandel banget, tapi sekarang kita bisa melihat buah hasilnya. Kita nggak ada yang tahu ya. Anak Royce itu akan menjadi lebih baik atau enggak. Atau Spartan itu lebih baik atau enggak. Ya, bahkan saya melihat ya. Nah, Rohis, adik tingkat saya, dulunya itu dia bahkan jadi calon ketua Rohis. Gitu. Calon ketua Rohis di SMA Negeri 43 Jakarta. Tapi dia nggak kepilih. Gitu. Tapi saya melihat aktivitasnya melalui media sosialnya. Kerjaannya apa? Ngelutang lantung, lalu berikutnya mohon maaf ya tanda kutip adalah pacaran gitu. Lalu berikutnya sering berduaan sama akhwat gitu. Lalu berikutnya sering foto bareng akhwat. Meskipun itu nggak masalah sebenarnya. Tapi kan bukan itu loh yang diangkat. Banyak hal yang lebih bermanfaat yang perlu diangkat. Misalkan
yang motivasi semangat, lalu berikutnya apa tulisan yang baik-baik dan sebagainya itu kan bisa lebih diangkat. Gitu. Nah itulah anak rohis gitu. Kenapa kita penting untuk mempelajari terkait dengan jurnalistik gitu, atau media dan sebagainya agar kita bisa melihat mana yang benar, mana yang salah gitu, mana yang keliru, mana yang perlu diperbaiki gitu. Ya memang anak rohis itu bukan dewa lah yang punya empat tiga yang memang suci, enggak. Maka kita harus belajar dan kita harus berbagi keresahan kita pada yang lain itu. Karena kita nggak akan tahu nih, ya aneh sampai saat ini akrab, ya masih komunikasi. Kemarin bahkan aneh sampai main ke rumah Mas Rohis aneh dulu. Jadi aneh dulu kadep RTKK dan DKM ya. Aneh dulu di sana di Rohis. Itu DKM itu jadi digabung tuh kaderisasi sama DKM. Aneh megang itu, di bawah itu ada tuh kadep RTKK, ada kadep DKM. Jadi aneh jadi koordinatornya di sana. Gitu. Sampai sekarang jalin tuh sama anak Mas Rohis. Lalu yang sama anak Spartan, ya, jalin juga gitu. Jadi ya itulah bu hasilnya. Ya. Jadi kita nggak akan pernah tahu nih kebaikan kita sejauh mana. Maka pastikan ya kebaikan yang kita lakukan itu jangan terbatas, jangan punya batasan. Gitu. Bahkan kemarin aneh tiap sore itu ada program yang namanya program mama dan berbagi kebahagiaan seperti iftar ya, makanan nasi box, lalu berikutnya bingkisan ya, sembako, lalu ada THR juga, ada baju lebaran juga ya. Jadi salah satu wilayah ya yang 2 hari lalu saya kemana ke Cilincing, Jakarta Utara. Dia di pusat di pelosok lah pokoknya, di dekat laut tempatnya. Nah, namanya di Kampung Nelayan. Teman-teman tahu nggak? Ternyata di sana tuh didirikan yang namanya rumah belajar. Rumah belajar itu didirikan di tempat PSK. Tahu PSK kan ya? Ya, jadi anak-anak itu belajar di sana. Anak-anak PSK itu belajar di rumah belajar itu. Luar biasanya perjuangan di sana. Ya relawan di sana yang mengajar itu nggak dibayar, nggak digaji, gitu. Justru dia mengabdi di sana dan nyewa tempat di sana. Tahu nggak tantangannya? Luar biasa. Orang-orang tuh masyarakat sana tuh pada nggak suka dengan adanya rumah belajar itu. Karena apa? Karena mengganggu bagi penghasilan mereka. Tapi anak-anaknya itu pada suka. Gitu. Makanya di sana tantangan berat banget itu. Menurut saya berat banget. Udah jauh pelosok, ya, kampung nelayan dan sebagainya. Nah itu yang dilakukan oleh teman-teman kita. Bahkan dia itu nggak lulus SD, SMP, SMA, ya maka dia ikut paket A, B, C. Sekarang udah kerja ya di industri dan sekarang dia menjadi pengajar kembali untuk adik-adik tingkatnya. Artinya kebaikan itu terus bergilir antara satu dengan yang lainnya. Ya meskipun awalnya inputnya adalah jelek, ya, pemasukannya adalah dia nggak bagus dan nggak baik-baik amat, tapi kita bisa bermain di prosesnya sehingga apa menghasilkan ya, lulusan atau output yang bagus. Tuh. Ya itulah kita. Ya, saran dari aneh, Rohis itu jangan menginput anak yang baik-baik aja gitu, anak kuliah, anak sekolah pulang, tapi semua golongan bisa masuk Rohis. Lalu kita prosesnya yang bagus gitu, yang memang eye catching, yang memang sesuai kebutuhan gitu, yang memang ini adalah yang dibutuhkan oleh elemen-elemen tersebut. Dan terakhir adalah outputnya, ya bisa menghasilkan lulusan yang luar biasa. Yang tadi saya bilang ya, Mas Rohis, insya Allah ya beliau menjadi salah satu orang panutan aneh juga sampai saat ini. Lalu ada juga anak Spartan ya, saat ini aneh terus koordinasi sama beliau gitu. Ya sampai saat ini beliau terus berkiblat ke aneh gitu untuk minta nasihat dan lain-lain gitu. Sampai saat ini masih, dan insya Allah dia siap bantu aneh juga apapun ketika kesulitan. Itu artinya tinggal bilang dia, ya di sanalah ada yang namanya proses dakwah. Ya, artinya dia sudah terikat dengan aneh. Ya ketika kita mau bergerak kebaikan, memberitahukan seperti Abu Bakar di balik ini ya ada pasukan umat Muslim yang ingin diserang, ya maka kalian percaya gitu. Dan jika saya dinobatkan sebagai Rasul, ya, sebagai Nabi, ya atas utusan Allah, kalian percaya gitu. Ya, jadi nggak bisa kita langsung melihat seseorang, ya mengajak kebaikan dia mau, enggak gitu. Ada lika-likunya yang harus dilalui. Gitu.
Nah, ini relevannya antara media, antara kebenaran dengan hoax ya, dan juga aktivitas rohis ke depannya. Oke, itu paling dari Aneh. Gimana? MC atau moderator? Mungkin kalau nggak ada yang mau nanya lagi, masuk ke studi kasus aja, Bang. Ya, studi kasus ya. Itu Iya, Bang. sampai jam berapa? Sampai jam 11.35, Bang. Oke, sip. Nih, Aneh coba kasih. Ini bentuknya studi kasus ini Aneh nyampein atau teman-teman yang analisis? Yang analisis, Bang. Oke, teman-teman yang analisis ya. Jadi Aneh kasih data aja nih. Jadi saat ini ya, Spartan itu menjadi, Aneh ngangkat yang sesuai dengan di sekolah aja ya. Spartan itu menjadi menjadi organisasi yang cukup terkenal. Karena Aneh kalau ketemu sama teman di kampus, lu tes Spartan ya? Jadi dia tahunya Spartan ya, bukan rohisnya. Artinya data itu mengenai Spartan itu dia anaknya bandel. Ya, jadi guru-guru tuh bisa bilang gitu. Bahkan teman-teman tadi saya minta pendapat, dia sering tawuran, lalu dia merokok juga dan sebagainya. Gitu. Nah, studi kasus yang Aneh kasih di sini adalah bagaimana analisis teman-teman berkaitan dengan informasi tersebut dari guru maupun dari kalian sendiri. Gitu. Bagaimana cara kalian, bahasanya di Islam itu ada namanya tabayun. Nah, jadi ketika menerima informasi kita harus tabayun. Tabayun itu artinya klarifikasi. Apakah informasi ini benar atau enggak? Caranya seperti apa ya? Kita melibatkan banyak orang gitu. Ya, entah itu temannya, lalu dia sendiri, lalu orang tua dan lain-lain itu. Kita bisa mencari lewat data tersebut. Nah, analisis kalian, bagaimana analisis kalian terhadap hal ini? Kemudian yang kedua, ya solusi dari analisis yang kalian dapatkan. Misalkan, oh ternyata anak Spartan tuh gini-gini dan sebagainya gitu. Nah, lalu apa yang kalian lakukan gitu. Karena kan tadi ya, ini sebagai data juga buat kalian supaya apa? Supaya kalian bisa ya, dakwah di sana, masuk ke ranah ini juga, atau di OSIS juga bisa dan sebagainya gitu. Nah, paling dua itu aja dari saya ya. Tadi kasusnya. Pertama, ya informasi yang beredar itu ya guru bilang anak Spartan itu anaknya bandel, ngerokok, sering pakai celana ketat, sering pakai baju ketat atau roknya rok apa ya, bukan siluet ya, tapi rok apa sih namanya, saya lupa nih, udah lama nggak sekolah. Iya, rok span ya pakai rok itu. Nah, kalian cari data kebenarannya, apakah ini benar gitu. Lalu berikutnya kalau benar itu kan relatif ya, yang tadi saya bilang ada yang namanya fakta. Ya, fakta itu kita melihat ya anak Spartan tuh kayak gitu ngelihatnya. Ya, dia pakai celana street, pakai baju hitam, kaos kaki hitam dan sebagainya, faktanya memang gitu. Tapi kita bisa melihat ke dari aspek yang lain. Gitu. Contohnya misalnya dari informasi yang lengkap gitu. Ya kenapa sih dia pakai baju itu? Kenapa sih ini itu dan sebagainya? Ya, bisa jadi kan karena broken home, benar gak? Ya, bisa jadi kan? Gitu. Bisa jadi karena dia nggak punya salah pergaulan, bisa jadi gitu. Banyak hal-hal yang bisa kita dapatkan. Nah, analisis dari Aneh itu sih. Ya, studi kasusnya kalian cari informasi yang lengkap. Bahasanya ini adalah tabayun, klarifikasi. Dan kalian dari situ akan bisa melihat mana yang benar, mana yang salah. Gitu. Tanpa melihat emang Spartan itu jelek gitu. Backgroundnya jelek gitu dibandingkan Rohis gitu. Tanpa melihat backgroundnya. Tapi kita melihat adalah di sini adalah kontekstual benar atau salah. Gitu. Itu dari Aneh. Tadi kasusnya bisa teman-teman analisis. Gimana teknisnya? Ini langsung dijawab aja Bang. Ini Ya, langsung jawab, Bang. boleh. Dianalisis, dijawab boleh.
Oke, dari Raisa udah ada nih jawabannya. Yang lain ada lagi? Ya, kita coba bahas aja nih. Ya, jadi jawaban dari Raisa ya. Jadi analisis ya, tabayun itu terhadap berita tentang Spartan ya. Yang pertama itu ada, saya dengar dari teman kalau anak Spartan habis tawuran. Nah, saya bisa klarifikasi berita itu ya, benar karena guru BK saya saat itu memberitahukan kepada kami sebagai teman kelasnya kalau dia memang ikut tawuran dengan SMAN 7 di Taman Honda. Itu solusinya kalau tawuran itu memang sering terjadi, maka lebih baiknya diarahkan ke hal yang lebih bermanfaat seperti silat. Kalau itu masih belum cukup, maka anak yang suka tawuran itu harus diajak masuk rohis supaya beban mental mereka bisa dicurhatkan dan diberi solusi di sesi mentoring, di sesi mentoring rohis. Ya, ada lagi yang mau menyampaikan? Saya coba bahas ya di sini berkaitan dengan ini. Ya memang anak Spartan itu tawuran gitu. Lalu berikutnya di sini udah dapet ya dari guru BK gitu. Kalau misalkan diberitahukan ya ternyata memang benar ada yang tawuran gitu dengan SMA Negeri 7. Nah, ini fakta nggak? Termasuk fakta nggak? Fakta. Fakta gitu. Tapi saya ingin coba perlihatkan ke teman-teman semua. Kita ada yang namanya yang tadi saya bilang. Fakta itu nggak cukup teman-teman semua. Fakta itu nggak cukup gitu. Atau aktual aja nggak cukup. Gitu. Tapi kalian itu harus melihat ini ada sisi yang namanya lengkap gitu. Jadi informasi yang kalian dapatkan itu yang tadi yang barusan itu hanya dari sisi guru BK aja gitu. Dari sisi guru BK, dia belum sampai ke informasi lengkap. Kalau di dalam penelitian ada toolsnya tuh. Targetnya ke siapa aja, misalkan guru BK, lalu ada teman dekatnya, lalu ada orang tuanya, lalu ada pembantunya, lalu ada tetangganya, lalu ada teman di rumahnya, gitu. Lalu ada siapa lagi? Lalu ada orang yang menyaksikan kejadian di lapangan, oke, gitu. Banyak hal. Nah, misalkan, secara fakta dia memang ikut tawuran, gitu. Secara fisik dia hadir, gitu. Tapi kita lihat ya informasi yang lainnya, misalkan, kenapa sih dia hadir ke sana? Kenapa sih dia tawuran di sana? Kayak gitu. Contoh misalkan dia tawuran itu karena habis broken home gitu, berantem dengan orang tuanya. Makanya dia melampiaskannya ya, dengan cara apa? Dengan cara tawuran gitu. Untuk memenuhi hasratnya, ya, nafsunya, jiwanya supaya terbalaskan gitu. Di rumah dia nggak mendapatkan kasih sayang, ya, sehingga dia menjadi orang seperti itu. Saya pernah menemukan orang seperti ini. Nah, makanya yang saya lakukan adalah saya mencoba menjadi tempat yang nyaman bagi orang tersebut untuk apa? Untuk memperbaiki dirinya, gitu. Sehingga apa? Ya, dia akhirnya nggak ikut tawuran lagi, gitu. Dia bisa ke hal yang lain, kayak gitu. Ya, itu contoh lah. Nah, yang saya bilang, ya kita nggak bisa hanya melihat dari sisi faktanya aja, tapi kita harus mencari informasi yang lengkap, gitu. Oke, dari guru BK berkata seperti itu. Tapi kita lihat dari sisi yang lain. Sisi yang lain, banyak hal-hal lain yang perlu kita dapatkan. Contoh tadi yang saya bilang, kelas 11 gitu, saya duduk sama orang anak Spartan gitu, anak bandel lah. Dia kelas 10-nya bandel, dia bandel gitu. Tapi pas kelas 11 duduk sama saya,
Ya, saya coba untuk mencari hal apa sih yang bisa saya perbuat di sana. Akhirnya saya coba tuh buat hal-hal yang ternyata oh dia bandel karena apa sih? Pertama bapaknya tuh polisi gitu. Otomatis ketika bapaknya polisi maka kehidupannya keras ya. Keras gitu. Lalu yang kedua, ya, kenapa sih dia ngerokok gitu? Oh, ternyata bapaknya ngerokok gitu. Makanya nggak heran kalau contohnya adalah bapaknya gitu. Terus info lagi ya. Terus dia nilainya jelek terus gitu. Kenapa sih? Ya. Pertama, lingkungan temennya gitu. Temannya itu tadi pentolan Spartan. Terus dia kerjanya nongkrong doang gitu. Nongkrong nggak berkualitas, cuman ngerokok, cuman ngomongin hal-hal yang nyeleneh ya. Tanpa ada kebermanfaatan, misalkan sharing pembelajaran di kelas seperti apa sih tadi ya. Rumus-rumusnya gimana sih yang dipelajarin gitu. Itu nggak ada gitu. Nah, lalu berikutnya apa lagi gitu. Dia nggak pernah dapat ranking gitu. Makanya nggak pernah mendapatkan prestis dari keluarganya sehingga dia nggak dipedulikan gitu. Itu banyak hal dari situ yang saya dapat pada saat itu. Lalu yang saya lakukan adalah yang pertama, saya menggunakan pendekatan personal gitu supaya apa dia dekat dulu dengan saya, kenal dulu. Nah kemudian dari situ baru saya mulai masuk ke yang lain. Contoh misalkan apa ya dikit-dikit mempelajari tentang pelajaran di kelas itu. Lo ngerti nggak Rif terkait dengan ini? Enggak nih Pan. Ya udah kita sharing dengan bahasa manusia, dengan bahasa yang dia kenal. Kalau sama guru kan terkadang bahasanya bahasa yang nggak kita tahu ya. Bahasanya bahasa akademik, bahasa-bahasa yang sulit dipahami. Nah, maka di situ sharing tuh. Begitu Pan, gampang banget ini mah. Gue bisa. Nah, itu contoh ya. Akhirnya apa? Akhirnya ketika semesteran di kelas 11 dia mendapatkan peringkat 10 besar. Keren banget gak? Keren banget deh. Dia peringkat 10 besar loh. Sebelumnya nggak pernah dapat dia peringkat 10 besar. Gitu. Ya. Lalu berikutnya, lu kenapa sih beliau nggak fokus? Ternyata dia matanya minus, terus duduknya di belakang. Jadi guru nulis nulis jawaban terus dia nggak kelihatan. Ya gimana mau bisa kalau dia duduknya di belakang? Maka yang saya lakukan adalah, ayo Rip, ya namanya Rip lah. Kita duduk di depan, gitu. Kita duduk di depan, gitu. Jadi ini informasi lengkap. Ya. Kita ini seorang dai, gitu. Bukan seorang hakim. Ya. Kalau dai itu adalah memperbaiki, kalau hakim itu adalah menyudutkan, menyalahkan. Gitu. Maka jadilah Islam sebagai wasaton atau wusto. Ya. Ini di Al-Quran juga sudah dijelaskan. Ya. Kita diminta ya, untuk menjadi umat yang wasaton atau wusto. Yaitu sebagai solusi, bukan sebagai penindak. Ya. Ini salah gitu. Tanpa kita menyadari motif di belakangnya itu apa. Lalu berikutnya dari situ kita coba memperbaiki sehingga menghasilkan apa tadi kebaikan itu ada pada dirinya, cahaya Islam itu ada pada dirinya, dan Islam itu kekeh ya ada pada dirinya, sehingga dimanapun dia berada dia akan mensyiarkan Islam. Contohnya teman saya gitu, dia mensyiarkan di mana di Kemenkumham gitu ya, meskipun dengan gaya-gayanya tetap dulu masih ada gitu. Itu contoh lah. Contoh Abu Bakar ya, ketika dia menjadi orang keras. Ketika dia memeluk Islam, ya dia tetap akan menjadi orang keras gitu. Dengan karakternya, tapi dengan karakternya itu ya dia bisa mencerahkan ya umat muslim untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, paling itu aja dari saya. Ya gitu. Karena udah lewat 11.35 ya, sekarang 11.40. Ya baik, terima kasih pada Bang Irfan yang telah memimpin studi kasus kali ini. Mungkin karena sudah jam 11.40, waktu NKI pada pagi hari ini telah selesai. Sebelum itu, mari sama-sama kita menutup NKI pada pagi hari ini dengan membaca kalimatul basmalah. Kalimatul hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar sebaik-baiknya. Astagfirullahaladzim. Dan disempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Sebelum itu, buat yang ikhwan bisa on cam untuk sesi dokumentasi. Jangan lupa absen yang sudah dikasih linknya di kolom chat. Izin nambah gambar ya. 1, 2, 3.
Sekian dari Ane selaku MC. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Masih ya teman-teman semua, sukses terus nih buat Rohis sama Amin. 43 ya. Ya, syukur Bang Irfan. Yang ilmunya sama waktunya. Ya, masih banyak ya, saya izin pamit. Salam buat yang lainnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.